tahu ya kan, tapi kayaknya kita akan masuk langsung ke drafting phase dari match pertama untuk hari ini dari Team Liquid Academy melawan Raja Radiance. Nah, kalau kita lihat, sepertinya kita belum bisa menerka-nerka ataupun meraba-raba band apa yang akan dimainkan di first phase ya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong band, mungkin yang paling nyata kayaknya Suyo, Fanny, ya masih band-band biasa lah. Iya, template ya jatuhnya ya atas banding-bandingnya sekarang. Dan next sudah ada Povius juga. Kita masih menunggu ke arah Chip atau Chuzin mungkin. Dan menurutmu kalau misalnya Alphanya sekarang dilepas, ini bakal di first pick gak? Kayaknya bisa jadi sih blue side ya. Cuma menurut gua Alpha first pick di blue side kayak nggak terlalu worth it karena Alpha bakal lebih sustainable dan lebih efektif kalau misalnya di pair sama rover yang cukup kuat kayak Matilda mungkin. Jadi mungkin mereka bisa kontes sesuatu yang lebih prio. Mungkin kalau kayak Zusin, tapi pun Zusin sebenarnya sekarang udah kalah kalau kita berkaca sama game-game yang terjadi kemarin juga ya, kalah popularitas sama Yves juga yang udah lumayan naik daun kan Yves sekarang. Jadi ya banyak opsi lah untuk menjalani drafting phase ini. Karena Chuzin juga lumayan situasional ya. Kalau misalnya banyak banget efek dash juga akhirnya nggak berguna. Tapi sekalinya dia pas nih lawan fighter dia pakai Sky Pierce, kayak bakal pedes banget. Tapi sekarang Matilda ditutup dan juga ada Gatot Kaca dan berarti ada beberapa opsi yang bisa mereka ambil ya. Chuzin salah satunya mungkin kalau misalnya cukup berani untuk diambil di awal. Setiap hari kamu bisa mereka kayaknya bakal ambil Ling. Oke, Lingnya masih laku ya. Masih cukup laku untuk ini yang gue suka sebenarnya dari turnamen-turnamen seperti ini adalah pemain-pemain ini gak ragu untuk adu mekanik dan Ling akan nge-suplemen hal tersebut, tapi ternyata Angela yang akan diambil dari tangan Lingnya, Angela Cho. Gua rasa untuk match ini Angela agak sulit untuk dimainkan di roam karena lu dengan adanya banyak fighter assassin yang bisa assassinate kayak gini, lu nggak mau orang seperti Angela atau hero seperti Angela untuk buka bush. Lu butuh seseorang yang lebih tanky, mungkin Cho roam, Angela mid masih make sense. Ya kayaknya itu yang paling oke sejauh ini. Tapi di reveal di awal ini jadi satu hal yang berarti juga buat tim Liquid. Padahal mereka bisa flex aja tuh sampai akhir ngebuat draftingnya jadi misterius buat Raja Radiance. Ini dia ada yang Harit yang sudah muncul bersama Edith. Pick cepat dari kedua belah tim. Edith kayaknya jadi satu good option juga sih untuk bisa ya memperpanjang team fight-nya juga. Perpanjang team fight dan juga bisa nge-catch jadi pillar juga ya untuk backline-nya. Kalau misalnya Cho mau masuk ini, Cho pasti bakal ngeselin banget. Jadi Edith bisa menangkap Cho-nya mungkin untuk menghentikan banyak macam crowd control yang akan dibawakan oleh Cho. Tapi sekarang untuk TL Academy, mereka bisa ngambil Nathan mungkin untuk melawan Haritnya di phase ini mungkin cukup aman juga karena mereka juga punya Angela. Tapi kalau misalnya mereka mau mengambil XP, Khalid masih ada, Terizla pun sebenarnya masih cukup prio untuk bantu prio di mid, tapi ternyata mereka ambil Joy. Joy ya? Menarik sih, ini malah jadi lebih powerful Joy Angela gak sih kombonya? Kayaknya iya sih. Ya kan dibandingkan dari Ling yang di first pick, kejawab banget dengan kehadiran dari Joy, tapi masih ada beberapa opsi juga karena Edithnya kan bisa di flex ke XP kan, dan mereka masih bisa ambil yang tipikal apa sih tarik-tarik hero apa Kaja Franco. Kaja Franco ya. Apa tarik hook. Enggak, bukan. Ini kenapa nih Nevin? Efek sisinya apa namanya? Supreme. Maklum guys, baru bangun. Gak apa-apa. Nevin tadi lagi tertidur 10 menit guys. Dia gak sempet tacap. Ada Valentina yang sekarang ditutup. Valentina ya nutup karena mungkin salah satu mid laner yang sebenarnya cukup balance, gak terlalu superior, gak terlalu jelek juga, tapi bakal di-ban untuk nge-disable mungkin adanya posibilitas hard guard diambil dan itu akan digunakan ke arah Ling. Jadi ya Valentina good counter ban terhadap Angela yang dimiliki oleh Team Liquid Academy. Sekarang Raja Radiance mereka mungkin bisa ban Nathan di sini karena Nathan lawan Harit sebenarnya udah lumayan cukup imbang lah ini bisa kau katakan, bahkan cenderung lebih menguntungkan seorang Nathan karena late game base defense itu kita udah lihat banyak banget. Dan apa yang akan mereka Moskov. Karena kalau Nathan magical damage-nya
bakal cukup banyak nggak sih nanti? Iya, itu benar malah sih. ngerepotin sendiri buat tim Liquid Academy ID. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya kalau misalnya mereka cukup berani dengan hal itu, tinggal tambahin yang bener-bener powerful juga dari physical di XP-nya. Dan sekarang Chuzin ini baru ditutup. Berarti fokus mereka lebih ke arah mid lane ya, karena ya mungkin salah satu faktornya karena IDT juga masih terlalu fleksibel daripada nebak-nebak, ya udah yang pasti-pasti aja. Iya, tapi untuk tim Liquid Academy gue setuju sih. Kayaknya Nathan juga kayaknya bisa kuat tapi udah overloaded sama magical abilities, jadi ability power. Jadi sepertinya tim Liquid Academy mereka nggak bakal ngambil Moskov, apalagi coba pick yang make sense di sini. Agak sedikit terkerucut ya sekarang pick untuk marksman-nya, bahkan one-one di ban. Jadi kayaknya Cloud, Clean, tapi Clean juga agak susah kalau ada Link dan Edith yang bisa ngejar dari depan. Jadi tim Liquid Academy mungkin mereka bisa amanin Yves di sini untuk zone CC dengan adanya mid laner yang juga udah dipangkas habis pilihannya sih. Oke, let's see ya. Faramis. Oh, oke sih. Tapi nanti Hilda. Soalnya kayak Angelanya nih masih tadi sebenarnya masih fleksibel kan. Dan sekarang kalau ada Hilda berarti Hilda XP ya? Iya, berarti Hilda XP, Angela Mid, Chorom. Iya, benar. Wait. Oke. Bentar. Oke gak sih? Oke, benar. Benar, iya benar. Iya. Tapi nih siapa yang bawain sih kemarin? Hilda, Liquid juga ya? Aran, iya. Liquid Makanya juga. udah gue bilang ini mereka nge-draft seperti abang-abang mereka. Karena mereka scrimnya juga bareng. Bener. Pasti. Dan ini ya Hilda juga udah lumayan diambil untuk megang assassin lah istilahnya. Assassin. Nah, tinggal jadi penentuan ya. Untuk head to head dengan Hildanya masih tetap mau pakai Edith kah di sisi XP? Atau sekarang mereka mau trade? Udah ada Aurora di sisi mid, utility yang cukup powerful kayaknya. Karena efeknya jadi lumayan masif ya. Ini butuh satu lagi gak sih? Mereka bakal ambil Tiger, bagus banget sih sebenarnya. Karena dari tim Liquid Academy, 2 hero mereka, 3 bahkan butuh gap close. Betul. Hilda, Joy Cho yang gak serta-merta punya flicker ke belakang, tau gak sih? Mereka harus jalan ke depan buat ngambil. Dan zone out yang cukup bagus sebenarnya dari Aurora itu sangat bisa dipersembahkan untuk di team fight nanti. Bahkan Tigreal sama, tapi ternyata TLAC akan mengambil E-Retail. Ya. Aku suka banget sih pick retailnya ya. Karena baru dibahas gitu, ini 3 hero-nya nempel-nempel semua, harus dekat-dekat. Dan retail jawabannya Benar. bisa sambil lari dia. Untung gak pick Ixia ya? Kenapa kalau isi? Gak jadi. Kenapa? Gak apa-apa. Gue belum connect nih. Ntar rame komentarnya, kata Pak Produser. Oh gitu? Lu beneran gak tahu ya? Nggak tahu. Ya udahlah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aman ini, aman terkendali. Jangan pick Ixia lawan Link, itu aja. Oh, emang siapa pick Ixia? Gak tahu siapa gitu. Kali aja ada yang nge-pick Ixia lawan Link. Kan Ixia itu mobilitasnya kurang gitu loh. Kalau dilompatin Link dan apalagi gak ada Faramis, susah. Oke. Kalau gitu kita bakal langsung masuk ke game pertama. Match pertama hari ini, Raja Radiance versus tim Liquid Academy ID. Dan lihat bagaimana dari sosok Hildanya sudah langsung melakukan invasi, udah langsung memotong wave di area top lane. Dan begitu pun di area mid ini lumayan padat ya sebenarnya dengan adanya Angela dan juga Chow, tapi mungkin nggak bisa terlalu early gak sih buat tim Liquid? Iya, tapi Atau lihat dipaksa nih? dari player 6 dia udah langsung memotong-motong saja untuk mengganggu blue buff take dari Hans Asviana, tapi ternyata langsung ada satu pertikaian yang terjadi di arah mid lane, langsung dibuka Revitalize untuk memberikan efek sustainability, tapi ternyata Linknya masih berdansa. Hans Asviana dapetin double kill dengan sangat cepat dan satu usaha untuk mengganggu Linknya dengan Hilda gagal total. Yap, itu dia satu upaya yang akhirnya menjadi keuntungan buat Raja Radiance. Satu flicker dari JR bukan jadi masalah besar karena ya profitnya akan lebih tinggi. Tapi sekarang di area atas Hans Asviana sepertinya sedikit terusir karena damage dari Hilda juga gak main-main ya menuju ke arah Assassin. Dan Chow juga tipikal yang bisa rusuh dari awal. Jadi kalau misalnya Raja Radiance gak bisa handle ini dengan baik, ya mereka bisa tergerus satu persatu. Dan itu yang harus diperhatikan di turtle yang pertama juga nanti. Ya, turtle pertama tentunya kalau kita ngomongin Prio sebenarnya dari TLAC agak sedikit susah untuk mengambil kontrol dari turtle-nya karena banyak banget zoning potential dari Raja Radiance. Mereka punya Frigid Glacier, mereka punya Implosion juga, banyak banget tools yang bakal digunakan. Dan kali ini sepertinya mereka akan coba untuk mengambil kontrol dari turtle pit-nya. Turtle udah respawn dan sekarang
Lihat, sudah ada 3 pemain, bahkan 4 pemain yang akan mendekati turtle tersebut. Sepertinya ini akan diberikan secara cuma-cuma oleh TLAC. Yap, itu dia satu objektif yang akan menjadi milik dari tim Liquid Academy. Tapi sepertinya masih ada sedikit gangguan. Adanya Rango yang cuapek banget kayaknya. Ini bakal coba untuk memberikan sedikit distraksi, tapi ya pada akhirnya tetap ada di tangan player ke-7. Dan Hans Asviana yang terusir. Ini sampai jalan kaki loh pulangnya. Saking terbatasnya resource yang dia punyai sekarang. Bener, nggak bisa pinch voice juga ke belakang. Tapi ya emang early game dari Link bukanlah yang terbaik. Tapi 2 kill itu udah menjadi cukup bagus sebenarnya untuk Hans Asviana. Tapi dia purple buff-nya pun akan diambil lagi secara gratis tanpa adanya pressure yang terlalu tinggi player 4. Kacaunya akan membuka map mencari informasi. Sementara Hilda, lu lihat di atas nyantai, cut creep, gangguin iritnya pun akan nge-match cut pressure dari Hildanya, yang artinya ini cuma jadi trading lane doang untuk kedua XP laner. Dan sekarang Joy akan nge-backup, ada satu buah onwards langsung flicker ke depan dan langsung membuka primal ref-nya. Hardguard coba untuk diikut tapi digagalkan tadi. Dan ternyata dari satu pemain yaitu Tango akan coba untuk berlari dan recall sepertinya akan dilakukan karena primal ref-nya tidak cukup. Dan masih cukup lambat untuk tempo permainannya kali ini karena cukup banyak ya objektif yang harus dijaga, kayak dengan gangguan dari Hilda yang terus nge-cut ke arah wave. Itu jadi distraksi tambahan buat Raja Radiance, ngebuat ya Rango capeknya juga nggak bisa ikut ke arah teamfight besar. Dan memang masih menunggu ke arah Hans Asviana juga sih untuk bisa menyamakan leveling ya, karena player ke-7 sudah mulai mendapatkan satu level lebih unggul. Iya, Hasklau juga udah didapetin nama Iritelnya ya. Langsung mencoba untuk membuka jalan, Hildanya udah di bawah. Starlium saja didapatkan juga oleh sang pemain Joy. Jadi sekarang sepertinya ada satu buah kontrol ke arah jungle milik Raja Radiant. Tapi lihat, mereka masih cukup bagus untuk menahan pressure dari TL Academy. Ini artinya mereka masih bisa untuk meredam posibilitas oppressiveness dari seorang Hilda ini. Namun lihat, Hans Asviana dia nggak terlalu terancam sama sekali. Tapi di atas sepertinya ada teamfight yang akan terjadi di balik turtle ini yang akan respawn. Ya, dia harusnya bisa dikontes sih sebenarnya dari kedua belah tim. Hans Asviana sebagai assassin, dia harusnya bisa melewati itu semua. Tapi masalahnya, ini mau dipaksa sih untuk retribution ya, supaya keluar, dan itu bakal jadi keuntungan besar. Tapi sampai Soblade coba untuk dibuka hanya untuk mendelay dan bebas buat player 7 dapetin turtle. Ya, free banget ini turtle yang gak ada retribution sama sekali dan langsung diambil di kick ke belakang. Way of the Dragon connect ke arah Rango dan dia akan membuka primal ref yang masalah di belakang. Sudah dapat invasion yang akan dibuka dan nge-stun, gagal ternyata. Hardguard berikan cover kepada sang Joy untuk lari ke depan dengan satu buah electrifying beats-nya. Flicker dipaksa ke arah GR, tidak ada implosion yang akan dibuka tapi ternyata sudah gagal, flickernya hilang dan player 7 masih berada di kalah backline, gagal total, belum dapetin killnya sama sekali. Hans Asviana mencoba untuk turn around tapi sayangnya TL Academy ID, mereka yang berhasil dapetin turtle dan dapetin juga satu kill ke arah Rango. Iya, dan udah mulai kelihatan ya agak sulit membendung semua permainan agresif dari tim Liquid Academy ID, apalagi Radiant Armor dari tangan Hilda. Ini ngebuat dia akan jauh lebih pede untuk memberikan distraksi. Ya buktinya satu turret di top lane sudah berhasil mereka secure, berhasil mereka runtuhkan. Dan target selanjutnya jelas akan menuju ke bagian bottom lane. 3 pemain bahkan udah mulai berada di area tersebut. Dan Hansoboy harus bisa memberikan target yang optimal kali ini dengan damage yang dia miliki. Karena ya lagi-lagi levelnya juga udah mulai kerasa nih perbedaannya antara kedua belah gold laner. Iya, Archa juga udah beli glowing one ya sebagai item pertamanya untuk memberikan efek burn ke arah tanker-tanker yang sebenarnya juga cukup mengganggu ya, apalagi Hilda yang emang HP base, HP percentage base yang emang harus bisa di-cut dulu HP-nya. Masalahnya dari Iritelnya ini bakal farming doang untuk late game. Dan lu lihat, belum ada terlalu banyak prio yang diberikan ke arah Iritelnya. Dia bermain weak side secara praktis. Namun lu lihat, udah ngirim 4 pemain ke arah bawah. Player 4 dari Sangcho hanya akan membuka map perlahan, namun pasti Hildanya pun udah kontrol objektif, mengganggu Hans Asviana. Ini adalah game yang sebenarnya cukup lambat yang akan dimainkan. Dan sudah ada kick lagi ke arah Rango. Frigid Glacier dibuka, langsung nge-zone para pemain dari TL Academy ID. Tapi ternyata sekarang langsung ada satu buah Electrifying Beats yang diselamatkan dengan Hardguard. Dan player 4 kembali mengusik backline dari Raja Radiant. Terlalu tebal sih sepertinya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Hilda. Jadi ya agak susah nih, targetnya dari Raja Radiance mungkin harus mulai bergeser.
Dan sayangnya mereka juga nggak punya banyak banget efekasi untuk nge-hold pergerakan dari Hildanya. So ini dia turtle selanjutnya yang jatuh ke tangan tim Liquid Academy ID untuk kesekian kalinya. Dan semakin besar lagi kemungkinan outer turret di bagian bottom lane akan segera diruntuhkan. Yang jadi bahaya sebenarnya bukan masalah objektif turtle sih, tapi bahaya dari Iritel yang sekarang udah bersekir. Iya, itu dia. Udah 2 item juga ya, dia udah dapetin Huskclaw, Berserkers. Oh, Frigid Glacier langsung datang satu buah permainan di situ dengan satu bersamaan force langsung dibuka. Hanzo Boy dapetin kill ke arah player 4. Harus tumbang dia. Namun ternyata penyelamatan dari Heartguard-nya tidak cukup. Mereka ingin maju dengan satu buah Hellstorm. Tapi ternyata player 1 dapetin kill. 1v1 di arah bawah. Rengo harus tumbang. Itu dia bahaya yang udah mulai tercium sekarang. Satu poin eliminasi solo pick up, terus juga mungkin outer turret, tapi sekarang di area mid ada satu urgency yang harus dihadapi juga. Sosok Hilda yang kali ini kembali memberikan gangguan. Jangan sampai Retribution dipaksa ke trigger lagi, karena itu bakal ngerepotin banget buat Hans Asmiana yang sekarang sudah tertinggal sampai 2 level. Yang berarti invasi dari sosok Hilda sudah berhasil dari tadi. Gila, ini double kill di awal nggak berasa sama sekali. Oh my god, player 1, the damage is insane. Untungnya Hans Asviana masih bisa cabut. Heartguard akan dibuka ternyata. Dia stuck. Membuka Tempest of Blades harus lari. Namun player 1 yang akan memangsanya hidup-hidup. Frigid Glacier dibuka. Anti-CC akan dimasukkan. Dan ternyata satu buah knock-up connect. Tapi Hanzo Boy seperti player 7. Mereka berdansa. Di balik kematian sama Unford juga dibuka. Hanzo Boy ingin maju ke depan. Namun ternyata di belakang masih ada GR menangkap player 4. Dan turnaround akan dilakukan oleh Raja Radiance. Dan item yang ternyata dibeli belum cukup untuk memberikan damage dari player 1. Akan maju lagi ke depan. Dan player 5 berlari dari arah jungle. Ini sama-sama overextend sih sebenarnya ya dari kedua belah tim. Untungnya dari Raja Radiance tadi mundur di waktu yang tepat. Karena kalau enggak bisa jadi ada korban tambahan. Dan tim Liquid Academy ID, mereka udah dapetin Hans Asmiana sih. Sebenarnya itu yang jadi satu hal yang disayangkan. Karena akhirnya mereka juga harus kehilangan 2 player. Dalam kondisi sekarang mereka juga akan harus ready, harus melakukan setup di arah Lord-nya. Untuk Lord yang pertama memang bukan jadi satu hal yang terlalu mahal untuk dapetin ke arah base, tapi ini akan sangat membantu, apalagi kalau misalnya Raja Radiance bisa menculik objektif yang ini, karena mereka belum bisa ngedapetin outer turret sama sekali di ketiga sisi. Iya, jadinya kayak tadi kita bilang ya, double kill dari Hans Asviana nggak berasa ya, karena dia benar-benar diganggu banget. Dan bahkan tadi udah ada Holy Crystal dari player 7. Dan perbedaan levelnya pun sudah cukup kentara ya, meskipun sekarang udah bisa diredakan dengan perbedaan satu level saja. Fleeting time di tangan player 5 biar dia bisa dapetin ultimate cooldown tersebut agar lebih cepat. Heartguard-nya bisa dibuka dan Lord ini hanya akan dijagal. Mereka akan bermain dengan begitu sabar. Oke. Sabar dulu, setup dulu. Mereka harus pastikan ini bisa jadi objektif yang bisa mereka secure, tapi ini berlaku untuk kedua belah tim. Apalagi sekarang yang jauh menguntungkan adalah dengan Angela yang bisa ngedorong wave-nya di bagian bawah. Mau nggak mau harus ada yang turun, dan Hans Asviana yang sepertinya akan segera melakukan clearing. Dan kalau misalnya show, ini bisa digas langsung seharusnya oleh player 7. Jadi satu buah Shatter langsung akan dibuka. Itu dia satu kick connect ke arah belakang dan langsung satu buah counter Frigid Glacier. Dan Heartguard sudah dibuka. Rango dapetin player 4 dan player 1 masih akan maju. Tapi Blades ke arah belakang. Player 7 tumbang dan masih akan memainkan Defiant Sword-nya di situ. Masih bisa berlari, namun Lord-nya akan dilepas dengan begitu saja. 2 tukar 2 masih cukup imbang, tapi TL Academy ID mereka punya kontrol terhadap objektif ini. Ya, karena target utama mereka tadi sebenarnya lebih karena team fight-nya ya yang mereka cari. Mereka pengen dapetin eliminasi yang lebih banyak, tapi sayangnya hal itu ngebuat Joy-nya juga harus hilang. Sehingga nggak ada lagi nih satu perebutan turtle yang bisa mereka laksanakan. Tapi at least mereka tetap kasih pressure di area mid lane. Dan sepertinya ini dia Heartguard sudah dibuka dan mereka akan dapetin kill ternyata. Hanzo Boy, apa yang terjadi? Dia hampir saja dapetin turnaround, tapi dia yang harus tumbang. Dan sekarang seperti mereka akan menancapkan gas mereka ke arah jungle. Gagal ternyata. Raja Radiance masih bisa mundur dan nge-peel diri mereka sendiri. Blood Wings. Ya, atas di bawahnya udah mulai kedorong sih. Itu jadi satu poin plus lah buat Raja Radiance. Tapi masalahnya sekarang kontes karena Lord akan sudah dilakukan. Sudah ada Hans Asviana yang menghantui mereka semua. Dan satu titik karena Lord yang masih berhasil di-secure langsung oleh seorang Joy. Player ketujuh yang berhasil menyelamatkan objektif. Tapi sayangnya mereka harus kehilangan satu pemain juga. Player kepada Frigid Glacier dengan poin ngebuat Iritel juga harus ikut hilang bahkan player. Namun sepertinya tidak akan selamat di tangan dari seorang Hans Asviana dengan satu hit terakhir. Dan masih ada sedikit waktu saja ditambahkan, bukan RCA.
itu juga hampir ditukar. Itu damage apaan? Dari Joy-nya langsung nge-burst 100-1 tadi kalau kita lihat. Untungnya tadi dari Erca. Setelah burst damage yang terjadi ada pasif yang masih bisa digunakan. Masalahnya itu terlalu mengerikan dan Holy Crystal baru didapatkan oleh Harith dari seorang Hanzo Boy. Dan tentunya kalau kalian mau ikut turnamen seru juga kayak gini, jangan lupa langsung scan QR code-nya. Daftar turnamen DGWB lainnya hanya di QR code tadi ataupun di duniagames.gg/tournaments. Dan sekarang TL Academy ID mereka akan bermain dengan lebih rapi lagi mungkin. Lihat ada slow push di bawah, nge-crash ke arah turretnya. Ini bakal jadi bahaya untuk Raja Radiance. Ya loh, inner turret akan cukup krusial untuk mereka semua hancur dengan cepat. Ya itu satu paket yang lumayan banyak ya, 2 paket bahkan terlihat di sana. Weapon-nya, tapi sekarang dengan Wishing Lantern di tangan Erca, apakah ini bakal jadi satu hal yang bisa ngebalikin keadaan? Karena untuk ngedapetin target Frigid Glacier-nya ataupun beberapa efek frozen-nya juga agak sulit. Dengan damage dealer-nya adalah damage dealer yang mobilitas tinggi, tapi sekarang satu tendang ada wave dengan connect Erca yang baru aja kita bahas harus hilang dalam sekejap. Ya, Aurora ternyata tidak terlalu defensif, pasif yang nggak bisa nyelamatin dirinya. Dan kalau kita ngomongin dari skala makro dari game ini, sebenarnya ya sudah banyak sekali slow push yang bisa dibangun dari tim TL Academy ID. Karena mereka selalu bisa meletakkan Angelanya di side lane. Dan bisa terpaksa dengan hard guard yang cepat. Dan untungnya dari Raja Radiance mereka punya link untuk ngerespon terhadap isu tersebut di arah side lane. Tapi sampai kapan? Mereka akan selalu mengirim link untuk mengambil dan menangkap wave tersebut. Tapi masalahnya di jungle akan terjadi pertempuran. Itu dia satu buat type Softlet yang udah menyerah ke bagian belakang. Tapi di bagian belakangnya juga Rango harus berjuang sendirian. 4 pemain dihimpit di sekitar area perempuan. Sekarang berhasil kena Hanzo Boy. Bisa ngedeliver semua damage-nya begitu pula untuk seorang Hans Aviana yang sayangnya kali ini harus ter-shutdown power damage dari sosok Iritel yang langsung menghilangkan 3 pemain. Satu combo dengan sosok Angela yang begitu berbahaya. Ini dia, Iritel power terlalu kuat. Agak susah sebenarnya untuk Rango ataupun GR menangkap Iritel ini. Karena satu, akan selalu dilapisi oleh hardguard. Dan dua, Iritel ini itu dia bisa gerak sambil nembak. Bener-bener kenceng juga kan. Dia bawa, meskipun dia bawa Purify ya, biasanya kita bawa sprint. Tapi di situasi kali ini sebenarnya agak PR banget sih untuk GR ataupun Rango menangkap Iritel ini. Jadi ya harusnya mungkin dari Erca ataupun dari seorang Hans Asviana yang harus nge-burst ke arah backline yang langsung sehingga Iritelnya bisa langsung di-shutdown. Tapi Iritelnya selalu bisa survive ke arah belakang. Iritel ini bisa solo carry team fight-nya sih menurut gua. Iya, aku setuju sih. Karena dari tadi belum ada yang bisa ngejawab gitu atas permasalahan ke arah Iritel. Cuma 1 kali ke pick off aja sejauh ini. Dan itu jadi satu masalah yang cukup besar. Kontes lagi ke arah objektif Lord, tapi ini adalah Lord yang udah ter-enhance dan sebenarnya possibility-nya masih 50-50 ya, masih bisa jadi milik Raja Radiance ataupun dari tim Liquid Academy ID. Karena ternyata setelah kita lihat output damage dari Hanzo Boy juga nggak kalah menarik gitu, tapi dia butuh memang efektivitas yang cukup pasif untuk ngedapetin untuk ngedeliver damage kayak tadi. Harus kena ability-nya, tapi di belakang ternyata satu buah pergerakan langsung waktu diambil. Tapi Hanzo Boy berhasil membunuh sang pemain Hilda player 6. Itu dia heavy crossbow damage yang begitu gila. Ditambah dengan Flying Beast, Way of the Dragon connect ke arah frontliner. Rango harus buka primal rata ketiga untuk lama player 5. Langsung menghabiskannya dengan Love Waves dan Malefic Roar akan dibeli untuk dapat menambahkan damage yang lebih gila lagi. Hanya misalkan Hanzo Boy aja kali ini, tapi mata main bakal coba untuk mendorong paksa sampai ke arah base, bahkan sampai berapa darah Hanzo Boy wipe out. Berhasil di-secure monster kill dari player 1 dan 12 total poin eliminasi yang bisa diamankan di game yang pertama beserta kemenangan untuk tim Liquid Academy ID. Iritel power terlalu kuat, tidak bisa dibendung oleh para pemain Raja Radiance. Hildanya tadi sebenarnya bisa sedikit